Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salih-salihah, apa kabar ya hari ini? Semoga kalian senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salih-salihah, hari ini kita akan belajar lagi ya bersama Bu Ayu. Sebelum belajar, kita berdoa dulu kepada Allah ya. Semoga Allah memberikan keberkahan. Sikap berdoa, tangan di depan dada, kepala ditundukkan, berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sahri sadri wa yassirli amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Salih-salihah, kita akan belajar tema 4F yang berjudul Cita-citaku. Pekan lalu, kalian sudah mengerjakan link soal tentang keanekaragaman suku bangsa yang ada di Indonesia. Salih-salihah, hari ini kita lanjutkan lagi ya, belajar materi tentang keanekaragaman suku bangsa di Indonesia. Salih-salihah, suku bangsa adalah bagian dari suatu bangsa. Suku bangsa itu ditentukan dari asal-usul dan kebudayaannya. Untuk memudahkan kalian mengetahui berbagai suku bangsa di Indonesia, biasanya kita lebih mudah mengenali ciri-ciri fisik. Ciri-ciri fisik itu bisa berupa warna kulit, jenis rambut, kemudian bentuk wajah dan raut wajah. Salih-salihah, di Indonesia itu ada lebih dari 300 suku yang mendiami kepulauan Indonesia. Walaupun ada banyak sekali suku-suku bangsa Indonesia, tapi semuanya itu tetap bersatu sesuai dengan semboyan bangsa Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Salih-salihah, salah satu suku bangsa yang ada di Indonesia yang sudah Bu Guru cari adalah suku Betawi. Salih-salihah, di sini ada berbagai hal tentang suku Betawi, mulai dari asal daerah, bahasa daerah, pakaian adat, rumah adat, kebiasaan adat, dan makanan tradisional. Salah satu suku yang Bu Guru cari ini, suku Betawi ini berasal dari daerah Provinsi Jawa Barat, tepatnya di daerah Jakarta. Kemudian suku Betawi menggunakan bahasa Melayu atau dialek Betawi yang merupakan komunikasi yang paling menonjol dari suku Betawi. Misalnya kata gue, kata ama, biasanya begitu ya. Gue itu sama dengan saya, ama itu biasanya sama gitu ya. Kemudian pakaian adat, salih-salihah. Setiap daerah itu setiap suku bangsa memiliki pakaian adat masing-masing. Untuk suku Betawi, pakaian adatnya ini nak, salih-salihah. Kalau laki-laki itu baju koko, celana batik, dan kemudian tidak lupa selendangnya. Kalau yang ibu-ibu atau yang perempuan menggunakan kebaya warna-warni dan kain jari atau kebaya, salih-salihah. Nah, selain asal daerah, bahasa daerah, dan pakaian adat, suku bangsa itu juga biasanya memiliki rumah adat yang berbeda-beda. Rumah adat Betawi ini namanya adalah rumah kebaya. Kenapa kok disebut dengan rumah kebaya? Karena bentuk atapnya menyerupai pelana yang dilipat-lipat. Apabila dilihat dari samping, maka lipatan tersebut terlihat seperti lipatan kebaya. Dan di sini juga suku bangsa juga memiliki kebiasaan adat yang berbeda-beda. Ya jelas ya. Jadi misalnya orang Jawa berbeda dengan orang Madura. Khusus untuk suku Betawi, kebiasaan adatnya itu karena suku Betawi ini adalah keturunan darah campuran dari berbagai suku bangsa yang ada di pemerintahan Hindia Belanda kala itu. Kelompok suku Betawi ini lahir dari berbagai kelompok suku bangsa yang telah hidup lebih dulu di Jakarta. Jadi misalnya di sana tuh sebelumnya ada suku Sunda, Melayu, Jawa, Bugis, Makassar, Ambon, Arab, Tionghoa, dan India. Tapi suku Betawi ini memiliki budaya atau adat yang unik yang belum banyak diketahui. Yang pertama apa? Orang Betawi itu gaya bicaranya ceplas-ceplos gitu ya.
Terus yang kedua, orang Betawi itu tidak suka merantau ternyata salih-salihah. Dan yang ketiga, orang Betawi itu memiliki toleransi yang sangat tinggi. Dan yang keempat, orang Betawi ini ternyata pandai mengaji, salih-salihah, barakallah. Dan yang kelima, biasanya orang Betawi ini adalah orang yang jago pencak silat. Nah, dan yang terakhir, dari suku Betawi ini memiliki makanan tradisional. Makanan tradisional itu yang paling khas dari suku Betawi biasanya kerak telur, gado-gado, nasi uduk, dan kemudian semur jengkol. Seperti itu ya salih-salihah. Ini adalah sedikit wawasan tentang suku Betawi. Alhamdulillahirabbil alamin, salih-salihah, kita telah belajar tentang suku bangsa yang ada di Indonesia, khususnya adalah suku Betawi. Untuk tugas kali ini, salih-salihah, Bu Guru minta tolong kalian buka buku halaman 65. Kalian memilih salah satu suku bangsa yang ada di Indonesia. Misal suku Gayo, suku Batak, atau suku Asmat, atau suku Minangkabau, atau suku Bali. Kemudian kalian mencari tentang asal daerah, pakaian adat, rumah adat, kebiasaan, dan makanan tradisional dari suku tersebut. Lalu buatlah mind mapping yang seperti Bu Ai contohkan tadi. Baik, salih-salihah, terima kasih. Semoga Allah mudahkan kalian mengerjakan tugasnya. Dan kita akhiri dulu ya pembelajaran kita hari ini. Sikap berdoa, tangan di depan dada, kepala ditundukkan, berdoa mulai. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Salih-salihah, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bu Guru akhiri. Semoga bermanfaat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.